Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan kita akan melakukan review pertandingan yang baru saja selesai ya. Arsenal melawan Bolton dengan hasil 5-1 ya. Hasil yang cukup luar biasa di mana dua gol ini dicetak oleh para pemain akademi kita ya. Bukan para, malah satu orang tadi pemain akademi kita ya yang mencetak gol ini adalah Ethan Nwaneri ya. Dan ya menunjukkan bahwa dia memang pemain berkualitas gitu ya, menunjukkan bahwa walaupun umurnya masih 17 tahun sudah levelnya sudah matang gitu. Oke, teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih, channel saya sudah tembus 500 subscriber ya, seperti yang kemarin saya minta tolong kepada teman-teman untuk channel saya. Targetnya adalah 500 subscriber, udah lolos. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nge-like, share, dan subscribe video-video saya. Terima kasih sudah membantu channel saya berkembang gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita mau bahas untuk pertandingan. Saya pertama mau bahas statistiknya dulu ya ini. Oke, secara statistik ini kita lihat ya, ini gol tadi kita 5-1 ya. Dicetak oleh Declan Rice menit ke-16, Ethan Nwaneri menit 37 dan 49, Sterling 64 dan ditutup Havertz tadi 77. Dan gol balasan dari Bolton Wanderers ini satu-satunya ini adalah dari Aaron Collins ya di menit ke-53. Nah, ini kita lihat untuk untuk statistiknya ya. Secara momentum kita menguasai pertandingan ya. Bisa kelihatan ini merahnya lebih banyak dan ini didukung juga dengan possessionnya yang 77%. Expected goals kita 2,95, kita mencetak 5 gol, berarti kita mencetak 2 lebih golnya dari gol yang diharapkan berdasarkan kualitas tendangan. Untuk Bolton 1,02, jadi mereka punya 1 gol itu juga sudah sesuai. Total shots kita ya 21 berbanding 4 ya, ini sudah sesuai juga dengan penguasaan pertandingan dan possession ya. Nah, ini big chancesnya kita punya 4 dengan Bolton 3. Jadi menurut saya ini kalau tadi yang menonton pertandingan ini big chances ini bukan dari Bolton yang menciptakan chances itu, tapi lebih dari kesalahan pemain Arsenal ya, terutama mohon maaf nih ya, Jack Porter ini tadi banyak melakukan kesalahan ya sebagai kiper kita. Nanti kita bahas lebih detail ya untuk per satu-satu pemain yang menurut saya permainannya gimana gimana gitu ya, yang perlu dikasih catatan gitu ya. Saya cuma mau ngomong dulu, ini adalah untuk para pemain akademi kita ya, yang hari ini kita banyak menurunkan pemain akademi, bukan hanya U21 tapi U18 gitu ya. Jadi pemain-pemain kita nih tadi yang turun kayaknya U18, kayaknya sekitar ya 3 atau 4 itu masih U18 gitu kan. Miles Lewis Kelly ini masih U18. Ethan Nwaneri U18, Jack Porter nih U18. Ini paling enggak ada 3 ini yang U18 gitu ya. Jack Nichols tadi mainnya juga bagus. Lalu ada Maldini Kakuri dan Ismail Kabia. Ya ini ya karena lawannya kualitas, mohon maaf juga nih ya kepada Bolton, bukannya menghina tapi memang secara kualitas jauh di bawah ya. Karena kalau dari saya harusnya tadi Bolton mungkin bisa mendapatkan 3 gol harusnya. Karena itu tadi sebenarnya ada hadiah beberapa. Kita mau ngomong dulu ini untuk Jack Porter ya. Jack Porter ini pemain masih usia 16, pemain termuda untuk debut bagi Arsenal ya, untuk pertandingan resmi tim senior. Jadi menurut saya kelihatan sekali tadi untuk Jack Porter kekurangan pengalaman dia ya. Eh, 3 kesempatan tadi, dua, bukan hanya dua, tadi kan big chances ya, big chances bagi Bolton kan ada 3, itu ada 2 big chances itu memang hadiah dari Jack Porter karena salah passing ya. Yang untungnya penyerang-penyerangnya Bolton ini ya tendangannya pada ngawur-ngawur. Terus tadi yang terakhir itu adalah
back pass dari siapa tadi ya? Dari Gabriel ya. Jadi maksudnya supaya dibuang oleh Porter, tapi Porter itu tadi tendangannya pendek sekali, diterima langsung oleh Aaron Collins yang baru saja mencetak gol beberapa menit yang lalu gitu ya. Untungnya Collins rada kaget, terus tendangannya tinggi sekali ke atas. Tapi tadi Jack Porter itu ada beberapa kesalahan yang menurut saya itu harusnya berujung menjadi golnya Bolton, seandainya penyerang Bolton itu lebih lebih bagus gitu ya. Jadi ya ini kalau dari saya, Jack Porter masih belum siap ya sebagai penjaga gawang untuk level Arsenal. Menurut saya masih belum siap, tapi potensinya ada lah ya gitu. Jadi dari saya dia dia menjalankan perannya cukup bagus hari ini. Tapi kalau dari saya sebagai starter masih jauh dari siap gitu ya. Bahkan kalau kedepannya pun kecuali kita ketemu lawan dari tim ya League One atau Championship, menurut saya tidak akan menurunkan Jack Porter lagi, kecuali lawannya dari Championship atau liga yang lebih rendah lagi gitu ya. Karena ini menurut saya kasih nilai merah memang untuk Jack Porter ya. Perlu lebih banyak lagi dia belajar sebagai penjaga gawang. Miles Lewis Kelly ya, ini tadi ya nggak terlalu kelihatan perannya, tapi cukup bagus permainannya. Tadi ditarik keluar karena cedera ya. Ditarik keluar tadi di pertama digantikan oleh Gabriel. Ya lalu posisinya ya dia digantikan Gabriel, tapi Gabriel masuk ke tengah, jadi tadi Calafiori yang ke kiri. Lalu Calafiori digantikan oleh Maldini Kokuri. Jadi secara efektif sebenarnya Miles Lewis Kelly tadi juga digantikan oleh Maldini Kokuri yang ya mainnya ya kita lihat cukup standar juga lah ya Maldini Kokuri, karena tadi nggak terlalu banyak serangan-serangan yang mengejar dari posisi sebelah sana gitu ya. Untuk pemain akademi yang lain ini Jack Nichols tadi di sebelah kanan ini ya sekali lagi sebelah kanan kita nih emang overpower kali ya. Jadi sisi sebelah kanan ini tadi Josh Nichols, Ethan Nwaneri itu bisa bekerja sama dengan baik dengan Bukayo Saka ya. Jadi ya ini udah hampir mirip kayak Ben White, Odegaard dan Saka gitu. Jadi dengan Nichols, Nwaneri dan Saka ini tadi permainannya dari sisi sebelah kanan cukup bagus gitu ya. Apalagi ini tadi Nichols ya tadi kerjasama dengan Nwaneri, yang Nwaneri ini juga ya sekarang saya mau ngomong Nwaneri dulu deh. eh Untuk pemain usia 17 tahun ya dia sudah cukup matang ya. Permainan dia sangat tenang dan sangat bagus tadi ya. Bisa memanfaatkan kesempatan di depan gawang gitu. Dan ya walaupun tapi dia bermain dengan cukup bagus dan apa ya tenang, tadi dia pembagian bolanya juga, distribusi bolanya juga cukup bagus ya. Golnya Declan Rice kalau Sterling tadi ya, itu kan berawal dari dia membagi bola ke kiri juga dari kanan lalu ke arah Jorginho ke Rice lalu ke Sterling tadi kalau nggak salah. Itu gol yang luar biasa gitu ya. eh Bagi saya jangan terlalu di hype dulu ya, Nwaneri ini jangan terlalu di hype. Sekali lagi dengan usia dia yang masih 17, dan ini harus diingat lawannya Bolton ya dari League One. Jadi dari klub yang levelnya adalah dua liga di bawah kita ya, dari EPL ke Championship lalu ke League One itu, jadi mereka dua tingkat. Dan Bolton ini juga peringkat 18. Bisa kita lihat mereka permainannya ini juga nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya Ethan Nwaneri saat ini jangan terlalu di hype untuk dia menggantikan Martin Odegaard selama cedera Odegaard ini untuk lawan-lawan yang kita ngomong mungkin di EPL atau Champions League ya. Sebagai cameo untuk dia dapat waktu pertandingan menurut saya masih boleh lah, tapi
sebagai starter menurut saya jangan terlalu di hype dulu deh ini Ethan Nwaneri ya. Menurut saya biar dia eh, belajar lebih jauh, dan kedua biar fisiknya lebih matang dulu. Sekali lagi saya selalu ngomong untuk usia 17 tahun fisiknya dia itu belum optimal gitu. Jadi harus dia juga mengembangkan fisiknya dulu sebagai starter. Mungkin menurut saya nanti kalau dia udah usia 19 18 lah baru nanti dia menurut saya bisa menjadi starter. Mungkin dikasih 1 2 musim lagi untuk dia benar-benar matang sebagai bisa benar-benar starter bagi Arsenal gitu ya. Dari saya dia permainannya cukup bagus, potensi yang luar biasa, sangat tenang bagi pemain di usia dia gitu ya. Sangat bagus, sangat luar biasa gitu ya. Saya mau kasih juga catatan satu lagi, ini adalah untuk Gabriel Jesus gitu ya. Tadi saya waktu pas live ada yang chatting juga ini tentang Jesus. Ya, menurut saya Jesus ini selama ini mungkin kurang kurang hoki aja lah ya gitu. Dan menurut saya dia kerja kerasnya itu tadi sorry tadi saya salah, Nwaneri tadi itu golnya Rice ya, bukan Sterling kan. Sorry nggak apa-apa. Sorry saya salah. Maksud saya tadi yang ini mau ngomong untuk Jesus, tadi dia kerja kerasnya ini sebenarnya kelihatan banget ya di pertandingan ini, terutama tadi untuk golnya kayak Havertz ya. Jadi untuk golnya kayak Havertz ini itu menurut saya tidak akan kejadian kalau bukan karena Jesus tadi ya. Jesus kerja keras di sisi kanan sampai dia tadi kehilangan sepatunya sampai lepas tadi ya, tapi dia tidak melepaskan bola, lalu dia passing tadi ya ke Sterling yang harusnya dan Sterling lalu mencoba menendang ke arah gawang tapi berhasil ditepis oleh Southwood, di mana bola mental ke arah kakinya kayak Havertz yang lalu menjadi gol ya. Ini mungkin Jesus tidak akan masuk sebagai assist atau gol ya hari ini, tapi kerja keras dia tadi hari ini kelihatan sekali membuka ruang, menciptakan kesempatan gitu ya. Jadi ya walaupun dia tidak ada gol atau assist, tapi dia melakukan pekerjaan dia dengan baik gitu ya. Dan untuk saya, untuk Jesus ini tinggal masalah waktu lah, dan juga masalah hoki untuk dia bisa mencetak gol. Semoga bisa segera mencetak gol ya, supaya percaya dirinya dia juga naik gitu. Ya itu aja sih, ya itu untuk catatan para pemain kita ya. Jadi permainan yang cukup bagus, dan ya sekali ini kalau dari saya ini adalah pembuktian dari para pemain akademi kita ya, pembuktian dari para pemain akademi kita yang mereka bermain cukup bagus, dan harapan saya tadi mereka bisa terus berkembang. Dan juga untuk Miles Lewis Kelly, semoga tadi cederanya bukan cedera yang parah ya, semoga bisa lekas sembuh dan bisa bermain lagi gitu. Ya itu aja sih dari saya untuk instant reaction ya dari pertandingan yang baru selesai, dan tadi juga beberapa catatan dari untuk pemain-pemain kita gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe selama ini. Sudah tembus 500 subscriber ya, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.